Oke, halo teman-teman. Kita sekarang ada di part 2 dari pembahasan kita tentang hipotesa hubungan pada penelitian korelasi. Tadi di part pertama kita kan udah bahas tentang bagaimana kalau hubungan itu bersifat positif pada penelitian korelasi. Nah, sekarang di part kedua kita akan bahas tentang bagaimana kalau hubungannya bersifat negatif kayak gitu. Nah, untuk sedikit mereview di part pertama tadi kan tentang hubungan positif. Hubungan positif itu bisa kita ibaratkan sebagai hubungan yang sehidup semati, dimana ketika variabel x-nya itu rendah maka y-nya juga rendah, ketika variabel x-nya tinggi y-nya juga ikut tinggi kayak gitu. Nah, kalau di hubungan yang negatif kayak gimana? Nah, hubungan yang negatif itu bisa kita ibaratkan sebagai hubungan yang seperti jungkat-jungkit. Kenapa jungkat-jungkit? Karena mereka itu selalu berkebalikan. Ketika x-nya rendah, variabel x-nya itu rendah, maka y-nya tinggi. Ketika variabel x-nya tinggi, maka si y rendah. Nah, seperti itu. Jadi ada variabel-variabel tertentu dalam psikologi itu yang memang sifatnya kayak berkebalikan gitu kan, kayak air dan api kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak bisa ada di suatu hubungan yang seimbang, selalu seperti itu. Nah, seperti di part pertama, kita akan dibantu oleh alat peraga ini untuk membantu teman-teman memahami atau membayangkan gimana sih hubungan yang negatif itu. Nah, kita andaikan variabel x-nya tetap kebersyukuran, lalu variabel y-nya ini adalah agresivitas. Jadi kita hipotesakan bahwa orang yang kemudian tingkat kebersyukurannya itu tinggi, maka agresivitasnya akan cenderung rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika kebersyukurannya itu rendah, maka agresivitasnya akan cenderung tinggi, kayak gitu ya. Nah, maka teman-teman ngomong masalah hubungan yang sempurna, ketika misalnya kita mengharapkan korelasi yang sempurna dalam penelitian kita, itu ketika kita mensurvei, maka di dalam ini survei kita itu, di dalam penelitian kita itu, subjek itu bisa menghasilkan korelasi yang sempurna bila kombinasinya seperti ini. Misalnya tadi seperti yang diomongkan, yang paling umum ya, ketika kebersyukurannya rendah maka agresivitasnya tinggi, atau sebaliknya ketika kebersyukurannya tinggi maka agresivitasnya rendah. Ini yang paling dasar ya. Oh, nggak kelihatan. Shoot. Kelihatan teman-teman? Ya. Kemudian ada kombinasi lagi yang masih bisa diterima, yaitu ketika kebersyukuran rendah itu agresivitas sedang, atau ketika kebersyukuran sedang agresivitas tinggi. Loh, kok bisa gitu kan? Kenapa ini masih bisa diterima? Kenapa enggak cuma ketika kebersyukuran rendah maka agresivitas tinggi dan sebaliknya? Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa prinsipnya hubungan negatif itu hubungan seperti jungkat-jungkit. Kalau kebersyukuran itu rendah dan agresivitas itu tinggi, maka jungkitnya seperti ini kan. Nah, kenapa ini masih bisa diterima? Karena ini masih timpang juga, dimana kebersyukuran itu rendah tapi agresivitasnya sedang. Asal dia nggak seimbang, maka masih bisa diterima. Jadi ini belum termasuk error. Ini juga ketika kebersyukuran itu sedang dan kemudian agresivitasnya itu tinggi, itu masih bisa diterima. Jadi belum termasuk error. Nah, yang termasuk error itu seperti apa? Yang termasuk error itu misalnya seperti ini, dimana kebersyukuran tinggi, agresivitas juga tinggi. Pusing kan? Mau gimana? Ini kan harusnya hubungan yang positif, bukan hubungan yang negatif. Nah, ini udah termasuk error kalau hipotesa teman-teman itu hubungan antara kedua variabel ini negatif. Karena kok malah jadi positif gitu kan? Tapi bisa terjadi teman-teman dalam penelitian, bisa aja. Kita kan nggak tahu, karena kan dalam penelitian itu kita menduga, bukan memastikan. Jadi bisa aja kemudian terjadi seperti itu. Lalu ini misalnya kebersyukuran sedang, agresivitas juga sedang. Kebersyukuran rendah, agresivitas juga rendah. Nah, ini namanya error. Nah, seperti yang disebutkan tadi di part pertama, ketika error terjadi, apa yang kemudian ini berpengaruh dalam penelitian kita? Maka tingkat signifikansinya akan semakin rendah.
Ketika errornya misalnya kita punya subjek 100 ya, 100, ketika errornya cuma 1, dia mungkin jadi turun signifikansinya ke 0,01 yang 1%. Nah kalau ada 5 maka semakin turun lagi ke 0,05 atau 5%. Ada 10 turun lagi signifikansinya ke 10% atau 0,1. Nah kalau lebih dari itu sudah dianggap tidak signifikan, kayak gitu teman-teman, dan nilai R-nya juga akan semakin turun seperti itu. Makanya itulah kenapa penelitian psikologi itu memiliki banyak hal yang untuk dipertimbangkan untuk menarik sebuah kesimpulan. Karena kalau semakin banyak errornya, berarti hipotesa kita nggak bisa diterima, berarti ternyata kenyataannya nggak sesuai sama yang kita asumsikan. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan sih gitu kan, supaya nilai R-nya tinggi atau kemudian tingkat signifikansinya juga akan lebih rendah gitu. Jadi artinya errornya akan lebih rendah ya teman-teman. Itu bisa dengan memperbanyak subjek. Jadi kalau misalnya tadi kita contohkan 100 ya, 100 itu cuma bisa 5 yang salah, 5 sama 10 lah, yang paling banter. Setelah di atas 10 itu kalau errornya di atas itu udah nggak dianggap signifikan gitu kan, udah nggak bisa diterima, hipotesa udah ditolak. Nah kemudian kita tingkatkanlah ini jumlah n-nya, jumlah subjeknya. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya 200, meskipun ada yang error itu 11 masih bisa dianggap signifikan gitu. Jadi itulah keuntungan kalau misalnya kita punya banyak subjek. Nah teman-teman, mungkin sekian konten kita pada hari ini. Saya sangat mengharapkan kalau teman-teman bisa ngasih feedback, entah itu saran atau kemudian juga like sebagai tanda bahwa konten-konten seperti ini dapat membantu teman-teman. Sebenarnya kalau ada yang saya khawatirkan bahwa konten-konten ini terlalu sederhana ya untuk menjelaskan sesuatu yang rumit. Tapi sebenarnya konten-konten ini dibuat karena filosofi dari FLN itu adalah ingin untuk menjangkau sebanyak-banyaknya pembelajar. Jadi mungkin banyak dari mahasiswa yang malu, merasa tidak tahu. Hal-hal seperti ini banyak ditanyakan di belakang pintu. Jadi ketika di kelas nggak berani bertanya karena malu gitu, masa gitu aja nggak paham gitu kan. Tapi kemudian ketika di chat, ini gimana. Nah kami berharap kami bisa memfasilitasi teman-teman yang malu untuk bertanya, untuk memahami ini. Nggak masalah nggak tahu, nggak ada yang pantas dilabeli sebagai orang bodoh karena dia nggak tahu. Dalam psikologi kita memahami bahwa banyak alasan orang bisa menjadi tidak tahu. Tidak semua orang itu mudah dalam belajar, ada yang mengalami kesulitan belajar. Nah kami berharap orang-orang yang mengalami kendala dalam belajar, teman-teman yang banyak menyimpan pertanyaan, bisa leluasa untuk bertanya. Kami nggak bakal keberatan untuk kemudian mencari cara agar sebanyak mungkin teman-teman itu tahu, bahkan untuk menghadirkan hal-hal yang lucu seperti ini, hal-hal yang yang mungkin sepele seperti ini, asalkan teman-teman bisa terbantu untuk memahami berbagai materi psikologi. Jadi silahkan tinggalkan komentar, saran teman-teman di kolom komentar, atau kemudian tekan like sebagai tanda bahwa memang konten-konten seperti ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi-materi psikologi. Bye-bye.